Manajer Borneo FC dan Ridauri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Persib Bandung usai melihat performa impresif Maung Bandung saat menumbangkan Bali United di kandangnya sendiri. Seperti diketahui, Persib Bandung menang dramatis dengan skor 3-2 atas Bali United dan mengukuhkan tim sebagai juara pramusim Dewata Challenge Series. Danri mengaku kagum dengan mentalitas bertanding serta tata kelola klub Persib yang dinilainya sangat profesional dari tahun ke tahun. Menurutnya, kerja keras dan konsistensi Persib patut dijadikan contoh bagi klub-klub lain di Indonesia. Saya cukup kagum dan mengapresiasi para pemain Persib di lapangan ketika sukses menumbangkan tuan rumah Bali United. Persib selalu memiliki pemain yang bermental juara dari tahun ke tahun. Gak salah mereka pantas dijuluki Maung Bandung dengan segudang prestasi yang diraih hasil dari kerja keras yang luar biasa. Saya jadi termotivasi dan layak dicontoh bagi tim lain. Ia juga menyampaikan harapannya agar Borneo dan Persib bisa sama-sama meraih hasil terbaik dan membawa harum nama Indonesia di kompetisi Asia tuntasnya. Hasil undian fase grup AFC Challenge Liga telah diketahui. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mendapatkan lawan yang kuat. Undian fase grup AFC Challenge Liga berlangsung di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 20 Agustus. Dalam hasil undian tersebut, Persib masuk dalam grup E dengan status sebagai tim yang kalah pada laga playoff ACL 2. Maung Bandung berada satu grup dengan Sun United dari Myanmar yang juga ditunjuk sebagai tuan rumah. Selain itu terdapat wakil Taiwan New Taipei, City Changhuan FC, serta pemenang playoff antara Kasuka FC dan Karketu FC dari Timor Leste. Meski sudah mendapatkan tempat dalam hasil undian, Persib belum tentu tampil di AFC Challenge Liga. Pasalnya tiket tersebut baru akan menjadi milik Persib apabila mereka gagal melewati laga playoff menghadapi Manila Tiger. Jika Persib menang, maka Manila Tiger lah yang akan masuk grup E AFC Challenge Liga. Sementara wakil Indonesia lainnya Borneo FC juga mendapatkan hasil undian yang menarik. Pesut Etam ditempatkan di grup D bersama Wantau Guing dari Filipina dan Tainan City dari Taiwan. Satu tempat lainnya di grup D akan ditempati pemenang playoff antara Yangon United dari Myanmar dan Ezra FC asal Laos. Borneo juga berstatus sebagai tuan rumah untuk pertandingan fase grup tersebut. Wakil Indonesia sebelumnya juga memiliki catatan cukup baik di AFC Challenge Liga. Madura United berhasil mencapai semifinal pada edisi perdana 2024. Sedangkan Dewa United mampu melaju hingga perempat final pada musim 2025 tuntasnya. Persib Bandung berpeluang menerima 1,5 miliar jika berhasil mengalahkan Manila Tiger dalam laga playoff ACL 2 pada Senin 31 Agustus mendatang. Kemenangan ini akan mengantarkan Maung Bandung ke fase grup di mana setiap kemenangan bernilai 825 juta. Sebaliknya jika gagal, Persib akan turun ke AFC Challenge Liga bersama Borneo FC di mana satu kemenangan hanya bernilai 330 juta. Pengamat sepak bola Ardi Sufi menilai manajemen Persib telah menggelontorkan investasi besar di bursa transfer musim ini, sehingga partisipasi di ajang Asia bukan lagi soal prestis semata, tapi kebutuhan finansial. Musim lalu saat lolos ke 16 besar ACL 2, Persib diperkirakan meraup sekitar 12 miliar dari berbagai sumber. Partisipasi fee, bonus kemenangan, subsidi pertandingan tandang, dan bonus lolos ke fase gugur.
Dengan komposisi tim yang lebih mahal dan beban kompetisi yang lebih berat, keberhasilan di ACL itu menjadi harga mati untuk menyeimbangkan pengeluaran klub di musim ini. Jika lolos, Persib akan berada di grup E bersama FC Seoul, Melbourne Victory, dan The Chong Vitel, 3 lawan tangguh yang sudah menanti. Sementara itu, jika terjebak di AFC Challenge Liga, meski tetap menerima 1,5 miliar sebagai partisipasi fee, pendapatan dan kemenangan akan jauh lebih rendah, mengurangi potensi keuntungan finansial yang bisa menopang operasional tim selama musim ini. Dengan target finansial yang jelas dan kompetisi yang semakin ketat, upaya Persib untuk menembus fase grup ACL itu bukan sekedar perjuangan di lapangan, tapi juga strategi bertahan secara ekonomi di kancah sepak bola Asia tuntasnya. Setelah mencuatnya beberapa kiper masuk kandidat Persib Bandung, kini ada satu nama lain yang santer dikaitkan masuk radar Pangeran Biru. Tidak tanggung-tanggung, Persib Bandung bahkan disebut rela coba tebus kontraknya dari klub Liga Utama Australia, SV Ried. Sosok kiper yang dimaksud yakni kapten sekaligus andalan SV Ried, Andreas Leitner. Nama Andreas Leitner mencuat setelah salah satu di antara akun Instagram fanbase Persib Bandung menguak namanya masuk di antara 3 kiper kandidat lainnya, yakni Ben Vol, Matej Markovic, dan Ivan Susak. Berkaca pada durasi kontraknya bersama SV Ried, jalan terjal harus ditempuh Persib Bandung untuk bisa mengamankan tanda tangan kiper berusia 32 tahun tersebut. Pasalnya Leitner sendiri masih terikat kontrak 2 musim ke depan hingga 30 Juni 2028. Dengan kata lain, Persib harus menembus sisa kontrak Kapten SV Ried itu jika benar-benar berminat mempermanenkan statusnya di musim ini. Harga pasar terkini Leitner berada di angka 4,35 miliar. Sementara opsi lain yakni mengajukan peminjaman. Untuk catatan statistik, Leitner tercatat di musim lalu membukukan 35 pertandingan dengan kebobolan sebanyak 47 kali dan 7 clean sheet dari 3.150 menit bermain. Sayangnya di awal musim ini raport buruk dialami kiper yang pernah membela timnas Australia kelompok usia tersebut. Leitner sudah kebobolan 7 kali dari 3 pertandingannya bersama SV Ried. Dikutip dari laman Bincang Bola Liga 1, setelah mundur dari meja negosiasi dengan Ivan Susak, Persib Bandung langsung bergerak mencari kandidat kiper asing lainnya. Nama Andreas Leitner muncul sebagai kandidat kiper asing Persib untuk musim depan. Kiper asal Australia bertinggi 1,84 meter ini berumur 32 tahun. Setelah gagal dalam perburuan Ivan Susak, kini Persib memiliki 2 kandidat kiper asing, yaitu Andreas Leitner dan Ben Vol. Siapa yang akan berseragam Persib Bandung di musim depan tuntasnya?